Halo Bu Julisar dan para penonton, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek PSSI yang udah kami buat, di mana judul dari proyek kami adalah CRM dan IoT pada Hilton Worldwide Internasional yang diimplementasikan melalui aplikasi terintegrasi. Nah, sebelum kami memulai presentasi proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Krisna Surya Putra Wardana dengan NIM 2022-50139. Perkenalkan, nama saya Rian Justin dengan NIM 2022-50100. Perkenalkan, dengan saya Fernando Arianto dengan NIM 2022-50171. Perkenalkan, nama saya Lewis Simajaya dengan NIM 2022-50133. Perkenalkan, saya Jonathan Tanuwijaya dengan NIM 2022-540. Oke, nah baiklah. Di sini dari kelompok kami setidaknya akan membahas terdiri dari 8 poin, di mana yang pertama itu ada introduction, selanjutnya ada teori landasan, dan yang ketiga itu ada executive summary, yang keempat ada business analysis, yang kelima ada purpose project, yang keenam ada project scope, dan yang ketujuh ada business process, dan yang terakhir ada business continuity planning. Nah, ya, yang pertama itu ada introduction of company. Nah, Hilton Worldwide ini sendiri adalah perusahaan multinasional di bidang perhotelan yang mengelola dan memiliki portofolio luas hotel, resort, dan properti timeshare. Di mana Hilton Worldwide ini didirikan oleh Conrad Hilton pada bulan Mei, tepatnya 1919. Perusahaan ini saat ini dipimpin oleh Christopher Genaceta, di mana perusahaan ini berpusat di Tyson, Virginia, Amerika Serikat. Hilton ini sendiri telah menyambut lebih dari 3 miliar tamu sepanjang sejarahnya, di mana telah berdiri lebih dari 100 tahun. Mereka ini memiliki lebih dari 5.000 lokasi di seluruh dunia dan merupakan merek hotel yang diakui secara internasional. Hilton ini terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, terutama dalam hal teknologi digital. Nah, selanjutnya ada introduction terkait dengan proyek yang akan kami bahas, di mana proyek yang kami bahas adalah terkait dengan CRM dan IoT dari Hotel Hilton. Era terus berkembang dan persaingan sudah berbasis teknologi. Oleh karena itu, hotel dari Hilton Worldwide International ini akan mengimplementasikan aplikasi mereka, yaitu Hilton Worldwide, dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya, introduction dari proyek kami ini adalah menjadikan layanan CRM dan IoT yang bertujuan untuk memaksimalisasi pendapatan dari Hotel Hilton Worldwide. Oke. Nah, agenda yang kedua adalah the theory atau landasan teori yang akan kami bahas dari proyek yang akan kami bahas ini. Nah, yang pertama itu ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah kombinasi dari teknologi, yaitu untuk mendukung operasi dan manajemen dari Hotel Hilton Worldwide International. Nah, terus yang kedua dari sistem informasi ini terdiri dari komponen input, proses, output, penyimpanan, dan pengendalian yang nantinya akan dikelola oleh si manajemen Hotel Worldwide Hilton Worldwide ini. Nah, yang ketiga, dari sistem informasi ini akan melibatkan manusia, hardware, software, dan prosedur hingga jaringan komunikasi. Nah, selanjutnya, landasan teori yang kedua yaitu ada Customer Relationship Management, di mana yang pertama itu adalah strategi bisnis untuk memahami, berinteraksi, dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan antar Hilton Worldwide. Nah, terus yang kedua adalah untuk mengumpulkan dan menganalisa, kemudian mengelola informasi yang sudah diperoleh dari CRM ini. Nah, terus tiga komponen pelaksanaan dalam melaksanakan
CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama itu adalah Tangible Net Benefit. Nah, Tangible Net Benefit ini adalah manfaat finansial yang dapat diukur secara langsung dan terkait dengan implementasi dari sistem CRM ini sendiri. Nah, terus yang kedua itu ada Intangible Benefit. Nah, bedanya apa? Kalau intangible benefit ini adalah manfaat yang sulit atau tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk finansial. Kalau tangible itu bisa diukur dalam bentuk finansial, sedangkan kalau intangible itu tidak bisa langsung diukur dalam bentuk finansial. Nah, yang terakhir itu adalah komponen terakhir, yaitu risk assessment, yaitu penilaian risiko dari CRM ini sendiri. Sehingga penilaian risiko ini adalah bagian penting dari perencanaan terhadap sistem CRM. Nah, terus landasan teori yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, di mana IoT ini adalah objek fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Terus, yang kedua yaitu bisa mengirimkan dan menerima, kemudian memproses data secara otomatis tanpa perlu adanya interaksi manusia lagi. Dan yang terakhir, penggunaan dari IoT ini adalah melibatkan sensor, hardware, software, dan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya ada executive summary. Next. Visi dari Hilton Worldwide memungkinkan kamar hotel untuk mengenal tamu dan memberikan pengalaman yang lebih personal dan terhubung secara digital. Misinya menciptakan pengalaman perjalanan yang terhubung secara nyata dan memperkenalkan kamar hotel pintar yang disebut connected room. Next. Company and Management. Hilton Worldwide didirikan oleh Conrad Hilton bulan Mei 1919. Saat ini dipimpin oleh Christopher J. Naseto dan berpusat di Tyson, Virginia, Amerika Serikat. Selama 100 tahun, Hilton telah menyambut lebih dari 3 miliar tamu. Dari segi servis, Hilton terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, terutama dalam hal teknologi digital, dan menawarkan layanan manajemen dalam semua aspek manajemen hotel, resort, service resident, kondominium hotel, dan properti. Next. Target market Hilton Worldwide, konsumen yang melakukan aktivitas bisnis, konsumen yang menggunakan hotel sebagai tempat staycation, hingga konsumen yang melakukan perayaan tertentu, misalnya pernikahan. Dari segi kompetitor, ada Accor Hotel, Marriott International, Intercontinental Hotel, Windham Hotel and Resort. Next. Dari segi financial projection-nya, diperkirakan setiap tahun pendapatan Hilton Worldwide menambah sebesar 5%. Dari segi financial plan-nya, Hilton Worldwide mengembangkan proyek ini setidaknya butuh 60% dari pendapatan tiap tahun. Next. Selanjutnya business analysis. Next. Yang pertama ada goals. Tujuan besar dari bisnis strategi yang dilakukan oleh Hilton Worldwide ini, yang pertama ada menjangkau hotel di seluruh dunia. Yang kedua, pengalaman tamu yang luar biasa. Yang ketiga, keunggulan operasional. Yang keempat, menghasilkan pendapatan. Yang kelima, ekspansi dan pertumbuhan pasar. Yang keenam, pengembangan dan keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Next. Selanjutnya ada objektif. Objektif atau target spesifik yang harus dicapai oleh Hilton Worldwide ini mencakup ada pertama kepuasan tamu, yang kedua ada penghasilan pendapatan, yang ketiga ada efisiensi operasional, yang keempat ada positioning and brand pasar, yang kelima ada ekspansi dan pertumbuhan. Next. Di sini ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama dari strength. Strength itu yang pertama di sini adanya kehadiran global. Hilton Worldwide ini memiliki kehadiran global internasional yang kuat dengan portofolio hotel dan resort di berbagai negara, memungkinkan pengakuan merek global dan penetrasi pasar.
Yang kedua ada reputasi merek, di mana perusahaan telah membangun reputasi merek positif yang dikenal dengan menyediakan layanan berkualitas, akomodasi yang nyaman, dan pengalaman yang dipersonalisasi kepada para tamu. Yang ketiga, ada beragam portofolio, di mana Hilton ini menawarkan beragam jenis hotel, termasuk hotel mewah, resort, apartemen berlayanan, dan properti kelas menengah, dan melayani berbagai segmen pasar dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada weakness, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada kondisi ekonomi, di mana kinerja Hilton dapat mempengaruhi beberapa faktor ekonomi seperti fluktuasi permintaan perjalanan, nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi global, serta membuat rentang terhadap penurunan industri. Habis itu ada pangsa pasar terbatas di wilayah tertentu, di mana Hilton ini hadir secara global, serta Hilton ini memungkinkan memiliki pangsa pasar yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa pesaingnya di wilayah atau pasar tertentu. Next. Selanjutnya ada opportunity, di mana pasar perkembangannya Hilton ini dapat menjajaki peluang di pasar negara berkembang, yang dimana potensinya itu bertumbuh dan persaingannya yang terbatas, seperti berekspansi di negara berkembang dengan industri pariwisata yang berkembang. Yang kedua ada integrasi teknologi, di mana perusahaan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pengalaman tamu, merampingkan operasional, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada praktik berkelanjutan, yaitu di mana ada peningkatan permintaan untuk opsi perjalanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada trade. Yang pertama tuh ada ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi seperti resesi, fluktuasi mata uang, dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi permintaan perjalanan dan pengeluaran konsumen untuk akomodasi hotel. Dan selanjutnya ada mengubah preferensi pelanggan. Preferensi pelanggan dan perilaku perjalanan dapat berkembang seiring waktu. Dan selanjutnya ada agen perjalanan online, di mana agen perjalanan online ini memiliki pengaruh pasar yang signifikan dan dapat mempengaruhi pemasaran dan harga hotel. Next. Di sini ada competitive force. Yang pertama ada persaingan yang kompetitif, di mana tingkat persaingan bergantung pada faktor-faktor seperti jumlah pesaing, pangsa pasar mereka, strategi penetapan harga, kualitas layanan, dan reputasi merek. Yang kedua ada ancaman pendapatan baru, yang dimana ancaman pendapatan baru menilai hambatan masuk bagi pesaing baru di pasar. Selanjutnya ada daya tawar pemasok. Masuk dalam industri perhotelan meliputi penyediaan makanan dan minuman, serta perlengkapan mandi, furniture, serta produk dan layanan lain yang diperlukan untuk operasional hotel. Selanjutnya ada daya tawar pembeli. Pembelian di industri perhotelan terutama adalah tamu dan biro perjalanan yang memesan akomodasi atas nama pelanggan. Dan yang terakhir ada ancaman pengganti. Pengganti untuk akomodasi hotel tradisional mencakup akomodasi alternatif seperti penawaran liburan, platform berbagi rumah, dan apartemen berlayar. Next. Lalu selanjutnya ada propose project. Next. Tujuan propose project ini yang pertama, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses dan pengumpulan data yang cerdas. Yang ketiga, meningkatkan retensi pelanggan dan memperluas basis pelanggan dengan memanfaatkan data dan informasi pelanggan yang lebih baik. Yang terakhir, implementasi Customer Relationship Management dan penerapan Internet of Things juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Next. Lingkup Propose Project. Yang pertama, implementasi sistem CRM yang terintegrasi secara menyeluruh di seluruh departemen hotel, termasuk pemesanan, pelayanan tamu, dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi Internet of Things untuk memantau dan mengontrol aspek-aspek penting di hotel, seperti suhu ruangan, keamanan, penggunaan energi, dan manajemen inventaris. Lalu penyediaan platform digital yang memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan hotel,
melakukan pemesanan, memberikan umpan balik, dan mengakses informasi tentang fasilitas dan layanan. Lalu, penerapan CRM pada sistem informasi yang terintegrasi akan memungkinkan pengumpulan data pelanggan yang lebih lengkap, pelacakan preferensi dan kebutuhan pelanggan, serta pengiriman, penawaran, dan promosi yang relevan. Next. Metode dan pendekatan project. Yang pertama, analisis kebutuhan dan identifikasi kekurangan yang ada dalam sistem CRM dan infrastruktur IoT yang sudah ada. Yang kedua, pemilihan dan penerapan solusi CRM yang sesuai, termasuk integrasi dengan sistem pemesanan, manajemen pelanggan, dan analitik data. Selanjutnya, pengembangan dan implementasi solusi IoT yang relevan dengan kebutuhan hotel, seperti penggunaan sensor, perangkat pintar, dan sistem otomatisasi. Lalu yang terakhir, pelatihan staf hotel untuk memahami dan menggunakan sistem CRM untuk ditingkatkan, dan teknologi IoT yang diimplementasikan. Next. Risiko dan anggaran. Yang pertama, risiko mitigasi. Ketidaksesuaian antara sistem CRM yang diimplementasikan dan kebutuhan hotel. Mitigasinya itu melibatkan pihak terkait secara aktif selama proses implementasi, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Lalu, keamanan data pelanggan yang terancam. Mitigasinya adalah mengadopsi kebijakan keamanan yang ketat, melibatkan profesional TI yang kompeten. Lalu, anggaran dan sumber daya. Yang pertama, menentukan anggaran sesuai dengan skala proyek dan memberikan dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, melibatkan tim yang terlatih dalam implementasi sistem CRM dan teknologi IoT. Lalu yang ketiga, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan pelatihan. Next. Lalu ada evaluasi dan pengukuran kinerja. Ini mengukur keberhasilan proyek berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan, seperti peningkatan tingkat kepuasan pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan data pelanggan dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu, melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa sistem CRM dan teknologi IoT terus berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Next. Lalu ada project scope. Next. Dalam project scope ini ada in scope ini penggunaan ERP di dalam hotel Hilton Worldwide. Beberapa divisi yang mungkin terlibat itu ada manajemen eksekutif. Manajemen eksekutif ini bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan arahan strategis dalam proyek. Lalu ada departemen TI atau teknologi informasi, ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem CRM yang lebih dalam dan ERP. Lalu ada departemen pemasaran, ini membantu dalam pengumpulan data pelanggan, analisa preferensi pelanggan, dan pengembangan strategi pemasaran yang personal dan efektif. Lalu ada departemen pelayanan tamu, ini menggunakan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi tertentu. Lalu yang terakhir ada departemen keuangan dan akuntansi. Ini memastikan bahwa sistem ERP memadai dalam pemrosesan transaksi, manajemen inventaris, perencanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Next. Lalu dalam project scope ini ada yang out scope. Departemen yang mungkin terdampak dan dijalankannya dari proyek ini adalah yang pertama ada Departemen Sumber Daya Manusia. Ini terdampak dalam hal pelatihan karyawan tentang penggunaan sistem baru dan dalam pengelolaan data karyawan yang terintegrasi dengan sistem CRM dan ERP. Lalu ada Departemen Operasional, ini terdampak dalam perubahan proses operasional terkait dengan sistem baru. Lalu yang terakhir ada Departemen Manajemen dan Eksekutif. Ini terlibat dalam memberikan dukungan dan arahan strategis untuk proyek dan memastikan bahwa tujuan proyek tercapai dan memantau dampak proyek terhadap operasi hotel secara keseluruhan. Next. Lalu ada urgency, penerapan ERP dan CRM yang lebih dalam di Hotel Waton ini penting karena memberikan sejumlah manfaat. Yang pertama itu ada Internet of Things. Proses ini mungkin memakan waktu sekitar 3-6 bulan, namun dalam kasus ini lebih kompleks.
Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 1-2 tahun. Lalu ada sistem ERP dalam skenario yang relatif sederhana. Penerapan ERP dapat memakan waktu sekitar 6-12 bulan. Namun dalam kasus yang lebih besar dan lebih kompleks, waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama, mencapai 1-2 tahun. Lalu penerapan CRM yang lebih dalam, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk penerapan CRM yang lebih dalam tergantung pada tingkat kekompleksannya dan integrasi dengan sistem lain yang ada di hotel. Proses ini bisa memakan waktu antara 6 hingga 1 tahun. Next. Lalu ada buat menjalankan proyek ini terdapat sisi internal perusahaan yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Proses operasional seperti pemesanan, check-in atau check-out, manajemen inventaris, dan keuangan dapat menjadi lebih efisiensi dengan adanya integrasi sistem yang terpusat. Lalu ada pengelolaan data yang lebih baik. CRM yang lebih dalam dan penggunaan ERP memungkinkan pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan dan operasional yang lebih baik. Lalu peningkatan kepuasan pelanggan yang diperoleh melalui sistem CRM memungkinkan personalisasi layanan yang lebih baik, meningkatkan keputusan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Lalu yang terakhir ada kolaborasi tim yang lebih baik. Data dan informasi dapat diakses dan dibagikan secara real time, mempercepat aliran informasi dan memfasilitasi kerja tim yang lebih efektif. Next. Lalu untuk eksternalnya, itu yang pertama ada peningkatan pengalaman pelanggan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang preferensi pelanggan. Hotel dapat menyesuaikan layanan mereka secara lebih tepat, memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Lalu pemasaran lebih efektif. Data pelanggan yang terkumpul dapat digunakan untuk segmentasi pasar lebih baik, personalisasi pesan pemasaran, dan peluncuran kampanye yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu yang ketiga, keunggulan bersaing. Dengan memanfaatkan teknologi data untuk memberikan layanan lebih baik, hotel dapat membedakan diri dari pesaing dan memperoleh keunggulan dalam industri perhotelan. Lalu yang terakhir, reputasi yang lebih baik. Ketika hotel mampu memberikan pengalaman yang unggul dan layanan yang lebih baik, pelanggan cenderung memberikan ulasan positif dan memberikan hotel kepada orang lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra dan reputasi hotel. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bisnis proses. Next. Yang pertama ada primary business process change. Nah, primary business process change ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah perubahan pada sistem pemasaran dan penjualan Hilton Worldwide. Nah, si Hilton Worldwide ini akan menerapkan strategi baru dalam pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan daya tarik para customer-nya. Yang kedua, ada perubahan pada sistem hospitality di Hilton Worldwide dengan implementasi CRM dan IoT. Maksudnya adalah Hilton Worldwide atau Hotel Hilton ini menggunakan teknologi CRM dan IoT untuk meningkatkan pengalaman dari tamu mereka dan juga meningkatkan efisiensi dari operasional dan kinerja mereka. Yang ketiga ada perubahan pada layanan check-in, check-out, early check-in, hingga late check-out. Ini maksudnya adalah mereka akan mengoptimalkan proses check-in, check-out, early check-in, hingga juga dengan late check-out, serta memberikan opsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan kepuasan dari tamu mereka. Yang keempat ada penambahan layanan penjemputan dan pengantaran tamu melalui aplikasi Hilton Worldwide Apps. Nah, ini itu sangat berguna banget dan sangat membantu si customer-nya. Karena si Hilton Worldwide ini akan menambahkan layanan penjemputan dalam aplikasi mereka untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para tamu sehingga tamu mereka itu tidak repot untuk memesan taksi dan sebagainya karena sudah disediakan penjemputan ini oleh si Hotel Hilton Worldwide ini. Dan terakhir ada penambahan layanan informasi terkait dengan aktivitas bisnis dan pariwisata terdekat dari tempat menginap. Nah, ini si Hilton Worldwide ini menyediakan informasi yang komprehensif tentang aktivitas bisnis dan pariwisata di sekitar tempat menginap untuk membantu tamu merencanakan dan mengatur perjalanan mereka dengan lebih baik. Nah, ini itu
Seperti contohnya kayak di Puncak itu ada yang namanya Taman Safari, kan dekat juga dengan hotel dan juga wisatanya. Jadi si tamu ini akan punya banyak kegiatan buat dilakukan pada saat liburan atau pada saat mereka akan mengadakan kerjaan dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya ada performance requirement. Jadi adapun performance requirement yang harus dipenuhi oleh Hilton Worldwide. Yang pertama ada responsif dan kecepatan. Responsif dan kecepatan, menyediakan layanan yang responsif dan cepat dalam menanggapi permintaan dari pelanggan mereka, termasuk proses reservasi, check-in, hingga juga check-out. Yang kedua, ketersediaan dan keandalan. Nah, mereka harus memastikan ketersediaan layanan secara terus-menerus dan keandalan sistem untuk menghindari gangguan yang dapat mengganggu pengalaman dari pelanggan mereka. Yang ketiga ada keamanan dan perlindungan data. Melindungi data pelanggan dengan menggunakan protokol keamanan yang ketat dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data pelanggan. Yang keempat ada kapasitas dan skalabilitas. Memiliki infrastruktur yang mampu menangani jumlah pelanggan yang sangat besar dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis mereka. Dan yang terakhir ada performa dan efisiensi. Performa dan efisiensi ini memastikan sistem beroperasi dengan baik, dengan performa yang sangat optimal dan efisiensi yang sangat tinggi, baik dalam hal penggunaan sumber daya maupun waktu proses. Next. Selanjutnya ada resource requirement. Adapun resource requirement yang harus dipenuhi oleh si Hilton Worldwide ini, yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini mereka sangat memiliki tim yang terampil dan terlatih dengan sangat baik dalam berbagai bidang, termasuk dalam layanan pelanggan, manajemen hotel, teknologi informasi, hingga sampai dengan pemasaran. Yang kedua ada data dan informasi. Hilton Worldwide ini memiliki akses yang sangat mudah dan cepat terhadap data dan juga informasi yang sangat relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang sangat tepat dan lebih efektif sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak tetapi bisa mendapatkan keputusan yang tepat. Yang ketiga ada keuangan. Hilton Worldwide ini memastikan tersedianya dana yang cukup untuk operasional mereka sehari-hari, investasi dalam teknologi, dan pengembangan layanan mereka untuk meningkatkan pengalaman yang dimiliki oleh si pelanggan. Yang keempat ada kemitraan dan kerjasama. Kemitraan dan kerjasama ini membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok, agen perjalanan, dan mitra lainnya untuk membantu si hotel Hilton Worldwide ini atau mendukung operasional mereka agar dapat berjalan dengan lancar dan berinovasi dalam layanan mereka. Yang terakhir ada infrastruktur teknologi, memiliki infrastruktur teknologi yang handal dan canggih untuk mendukung sistem pemasaran dan penjualan, layanan pelanggan, manajemen hotel, hingga sampai ke keamanan data. Next. Selanjutnya ada security requirement. Adapun security requirement yang harus dipenuhi lagi oleh si Hilton Worldwide. Si Hilton Worldwide ini. Yang pertama itu ada dalam keamanan data. Jadi keamanan data ini si hotel ini harus melindungi data pelanggan dan informasi sensitif lainnya dari akses yang tidak sah atau kebocoran dengan menggunakan enkripsi dan teknologi keamanan data yang kuat. Yang kedua ada identifikasi dan autentikasi. Memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh si penggunanya melalui proses identifikasi dan juga autentikasi yang aman. Seperti penggunaan kata sandi atau autentikasi dua faktor. Nah, selanjutnya ada manajemen hak akses. Manajemen hak akses ini mengolah hak akses pengguna secara cermat dengan memberikan akses yang tepat kepada penggunanya atau pelanggannya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mereka dan memastikan bahwa akses tersebut ketika dicabut tidak diperlukan lagi. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini memperkuat keamanan jaringan dengan menerapkan firewall, deteksi intrusi, dan teknologi keamanan jaringan lainnya untuk menghindari serangan dari luar dan menjaga keamanan data internal. Terakhir, ada kebijakan keamanan dan pelatihan. Nah, kebijakan keamanan dan pelatihan ini, mereka ini menetapkan kebijakan keamanan yang jelas dan menyeluruh serta memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi ancaman sebuah keamanan. Jadi si security requirement dari si Hotel Worldwide ini sudah cukup
aman sehingga si pelanggan ini mempunyai pengalaman yang baik dan tidak was-was terhadap data yang mereka miliki. Next. Nah, selanjutnya ada business continuity planning. Next. Oke, jadi dalam business continuity planning ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Nah, si Hotel Hilton Worldwide ini mereka harus mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan mereka hadapi ke depannya. Seperti adanya bencana alam, kegagalan sistem, atau adanya ancaman keamanan yang akan mereka hadapi. Yang kedua ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini mereka harus menganalisa nih dampak potensial apa dari setiap risiko terhadap operasional perusahaan, termasuk kerugian finansial, gangguan layanan, reputasi, dan bencana-bencana lainnya. Yang ketiga ini ada pengembangan rencana pemulihan. Nah, pengembangan rencana pemulihan ini mereka harus membuat rencana yang merinci langkah-langkah apa nih yang harus mereka ambil ketika mereka akan menghadapi setelah mereka menghadapi sebuah bencana. Nah, mereka harus memulihkan operasional mereka setelah terjadinya. Jadi dalam proses ini mereka harus memiliki rencana bagaimana mereka akan memulihkan operasional setelah terjadi gangguan. Nah, yang keempat ada uji coba dan pemeliharaan. Melakukan uji coba secara berkala untuk menguji efektivitas rencana pemulihan dan memastikan bahwa sistem serta prosedur yang ada berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan kesadaran. Nah, pelatihan dan kesadaran ini memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan mereka untuk memastikan bahwa karyawan tersebut itu dapat memahami peran yang diberikan oleh si Hotel Worldwide ini dan juga dapat menerima tanggung jawab yang telah diberikan oleh si hotel ini dalam perencanaan pemulihannya, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya si business continuity planning ini dan tindakan apa yang harus diambil dalam menyikapi situasi darurat yang akan terjadi. Next. Nah, jadi itu tadi adalah presentasi kelompok kami mengenai CRM dan IoT pada Hilton Worldwide Internasional yang diimplementasikan melalui aplikasi yang telah terintegrasi. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam pembicaraan atau dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih.